Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha kasih dan sayangnya yang tak terhingga, yang maha perkasa lagi maha kuat. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin dan tabiat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua sehat walafiat, dijauhkan dari segala bahala, dijauhkan segala dari bahaya, dijauhkan dari kufur nikmat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi di Laudi Rahim bin Ali Channel. Hari ini kita akan bahas kajian Islam terkait di balik peristiwa jatuhnya seseorang. Kecelakaan atau jatuh dari kendaraan adalah sebuah kejadian yang tidak diharapkan semua orang. Karena dengan adanya kecelakaan, seseorang akan mengalami banyak kerugian. Kesehatan terganggu, mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki kendaraan, berurusan dengan pihak berwajib, mengobati rasa sakit akibat luka, dan sebagainya. Tetapi bisa jadi sebuah peristiwa yang dianggap merugikan menjadikan seseorang berterima kasih karenanya. Cerita ini saya angkat dari tulisan Taufik Jafri, sang pembuka rahasia. Terjadi sebuah kejadian nyata pada diri seorang mahasiswa yang bernama Budi. Demikian ia dipanggil oleh teman-temannya, adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di kota Malang. Sambil kuliah, Budi bekerja di luar kota untuk mencari tambahan biaya kuliah. Apalagi saat itu ia sudah berada di semester 7. Di mana saat seperti itu banyak biaya-biaya lain yang harus ia keluarkan. Dikarenakan aktivitas pekerjaan yang cukup menyita waktu, apalagi berada di luar kota, tugas skripsinya jadi terbengkalai. Teman-teman seangkatannya sudah banyak yang selesai, sementara Budi belum bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Budi bertambah panik melihat teman-teman seangkatannya sudah selesai dalam waktu normal, yaitu 4 tahun. Sementara dirinya sampai di tahun ke-5, skripsinya belum juga bisa diselesaikan dengan sempurna. Padahal mata kuliah yang diprogramkan telah ia selesaikan semuanya. Dosen pembimbingnya selalu mengingatkan agar secepatnya ia rampungkan skripsinya. Demikian pula orang tuanya yang kini tinggal ibunya saja, terus memberikan semangat agar Budi pantang putus asa. Meskipun ia harus bertarung dengan rasa lelah dalam kesehariannya. Budi memang dituntut untuk bisa membagi waktunya sebagai konsekuensi menjalani kuliah sambil bekerja. Sang ibu tercinta terus berdoa agar anaknya diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, baik untuk pekerjaan maupun untuk tugas skripsinya yang tinggal sedikit lagi.
Hari itu, tepatnya malam Jumat, Budi menemui dosen pembimbing skripsinya di rumahnya dengan jarak yang cukup jauh dari rumah Budi. Sekitar 10 kilo lah. Hari itu adalah bimbingan terakhir dikarenakan Budi hanya diberi waktu sampai hari Minggu untuk menyelesaikan skripsinya secara sempurna. Hari Senin pagi sudah harus dikumpulkan di fakultas. Dengan harap-harap cemas, Budi mengkonsultasikan tulisannya yang sudah ia revisi. Ternyata menurut dosen pembimbing, pekerjaan Budi masih jauh dari sempurna dan harus diperbaiki ulang, yang setidaknya memakan waktu minimal seminggu. Padahal waktu yang tersisa tinggal 2 hari saja. Apakah mungkin saat selesaikan dalam waktu 2 hari? Tentu tidak mungkin. Jika tidak selesai, lalu apakah saya harus menunggu 1 semester lagi? Lalu bagaimana dengan harapan ibu saya? Bukankah beliau ingin sekali saya cepat selesai? Dengan harapan saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, demi memperbaiki ekonomi keluarga. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiran Budi. Ia terbebani oleh berbagai hal yang membuat Budi tambah kalut. Dengan perasaan sedih dan pikiran tak karuan, Budi pulang untuk secepatnya memperbaiki skripsinya. Kalau ia bisa memperbaikinya dalam waktu 2 hari, sehingga bisa diwisuda semester ini. Demikian pikiran Budi terus terngiang sambil mengendarai motornya pulang dari rumah sang dosen. Saat dalam perjalanan pulang dari konsultasi Budi melewati sebuah tikungan. Akan tetapi, tanpa disadarinya muncul sepeda motor lain yang menabraknya dari belakang. Tanpa dapat dicegah, Budi pun hilang keseimbangan dan kendaraannya. Ia terjatuh dari motornya dan terjerembab ke aspal jalanan. Tubuh Budi luka-luka mulai dari muka, lengan dan kakinya. Budi jatuh ke arah kiri sehingga seluruh tubuh bagian kirinya luka-luka cukup serius. Sesampai di rumah dengan diantar taksi yang saat itu kebetulan lewat. Sang ibu menangis tak karuan melihat kondisi anaknya saat itu. Sambil menahan rasa sakit, Budi bercerita kepada ibunya bagaimana kronologi kecelakaan yang sangat mendadak itu. Ia juga katakan bahwa sekarang sepeda motornya dititipkan di rumah dekat tempat kejadian. Sambil membantu membersihkan tubuh Budi dan pakaiannya yang kotor, sang ibu hanya bisa menangis seraya memohon kepada Tuhan agar Budi diberi kemudahan dalam urusan skripsinya. Pikiran sang ibu sangat kalut ketika itu. Apa yang harus dilakukan demi kelangsungan skripsi sang anak? Ia tak tahu. Setelah beberapa saat hingga suasana agak tenang, Ibu Budi menelepon ke dosen pembimbingnya. Ia ceritakan segala hal tentang kecelakaan yang terjadi. Ia katakan bahwa apakah mungkin batas waktu yang tinggal 2 hari itu bisa dikejar. Sementara kondisi Budi seperti itu. Kata dosen pembimbingnya. Oh, begitu ya Bu. Saya tidak sangka kalau ada kejadian semacam ini. Baiklah, besok saya akan coba konsultasikan ke pihak akademik. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus untuk Budi, sehingga batas waktu pengumpulan skripsi bisa ditangguhkan beberapa hari lagi. Ibu Budi selalu bersedih. Berdoa saja semoga Budi bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik. Jika lembaga memberi kebijakan penundaan waktu,
Besok ibu saya telepon. Semoga keadaan Budi cepat membaik. Iya Bu, demikian terang sang dosen. Benar saja, keesokan harinya Ibu Budi mendapat telepon dari dosen pembimbing bahwa Budi diberi waktu 1 minggu ke depan dengan harapan bisa menyelesaikan skripsinya. Betapa senangnya Ibu Budi. Kemudian dengan penuh semangat, sang ibu memberi motivasi kepada Budi untuk bisa mengerjakan dan meneruskan lagi tulisannya. Untung saja bagian tubuh yang luka termasuk tangannya hanya sebelah kiri, sehingga Budi masih bisa mengerjakan dan merevisi skripsinya. Akhirnya dengan semangat pantang menyerah walaupun tubuhnya sakit, serta dengan dukungan perjuangan sang ibu yang terus merawat dan memompa semangatnya, Budi berhasil menyelesaikan dan mengumpulkan skripsinya di batas akhir waktu yang ditentukan. Maka selesailah skripsi Budi berkat kecelakaan yang dialaminya. Ketika sang dosen pembimbing bertemu Budi di acara wisuda, acara dialog yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Bud, begitu panggilan sang dosen kepada Budi, bagaimana keadaanmu? Jawab Budi, baik-baik saja. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ini masih ada bekas luka-luka kecil yang tersisa, kata Budi sambil menunjukkan beberapa luka kecil di tangan kirinya yang sudah mengering. Bagaimana kesanmu saat terakhir menyelesaikan skripsimu waktu itu? Lanjut dosen pembimbing sambil tersenyum. Waduh Pak, seru sekali. Luar biasa. Saya hampir saja tidak bisa wisuda hari ini. Untung saja. Untung apa? Kata dosen. Ingin tahu. Untung saja Bapak memberi kebijakan penundaan waktu pengumpulan. Kalau tidak tentu skripsi saya tidak mungkin selesai. Lanjut Budi. Bud, kata dosen, tahukah kamu, bukan saya yang menyebabkan kamu mendapatkan keistimewaan penundaan waktu pengumpulan skripsi. Timpal Pak dosen. Oh iya Pak, yang memberi kebijakan tentu fakultas. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih kepada fakultas, jawab Budi. Budi, kamu tahu mengapa fakultas memberi kebijakan itu? Tanya dosen pembimbing lagi. Iya Pak, karena saya sakit dan tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu yang tinggal 1 hari. Lalu kamu tahu mengapa kamu sakit? Kembali dosen pembimbing Budi bertanya. Iya Pak, karena saya terjatuh dari sepeda motor saat pulang dari rumah Bapak dulu itu. Kenapa kok kamu bisa jatuh dari sepeda motor? Tanya dosen. Karena saya ditabrak dari belakang oleh anak-anak yang baru belajar sepeda motor. Jadi kepada siapa kamu harus mengucapkan terima kasihmu sehingga kamu bisa mendapatkan penundaan waktu yang saat itu waktunya tinggal 2 hari lagi dan tentu tak mungkin selesai. Ah, betul Pak, saya baru sadar. Saya mau mencari anak itu untuk mengucapkan terima kasih pada saya. Ya Budi spontan. Betul Bud, rupanya karena anak itulah kamu sekarang berhasil menyelesaikan skripsimu. Jadi bagaimana menurutmu? Anak itu salah atau benar? Waduh, saya juga bingung nih Pak. Secara peraturan lalu lintas dia jelas salah karena nabrak saya dari belakang. Dan lagi dia tidak punya SIM. Tetapi kalau dia tidak nabrak saya, mungkin sekarang saya belum jadi sarjana Pak. Rumit juga, kata Budi sambil mengaruh kepalanya yang tak gatal. Hehehe, ya begitulah kehidupan ini. Penuh misteri. Bud, oke, selamat wisuda ya. Bagaimanapun kamu telah menyelesaikan studimu. Yang jelas Bud,
Ada satu pelajaran istimewa yang kamu dan juga saya dari peristiwa ini. Ternyata di balik kecelakaan yang kamu alami, ada satu kebahagiaan yang tersembunyi yang menyebabkan kamu bisa diwisuda hari ini. Ya Pak, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak. Peristiwa ini menjadikan pelajaran paling berharga dalam hidup saya. Baik Bu, selamat wisuda. Semoga kesuksesan selalu menyertaimu. Itulah sebuah dialog singkat yang cukup menarik antara Budi yang pernah ditabrak anak yang baru belajar sepeda motor dengan mantan dosen pembimbing skripsinya. Dalam dialog singkat itu disimpulkan bahwa yang menyebabkan Budi bisa menyelesaikan skripsinya adalah karena anak tersebut. Sehingga Budi mau mencari anak itu untuk mengucapkan terima kasihnya. Aneh memang, ditabrak malah mencari si pelaku untuk berterima kasih. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Yang mungkin saja peristiwa semacam ini pernah terjadi pada diri kita masing-masing dengan model dan keadaan yang berbeda. Tapi substansinya sama. Kadang seolah kita dirugikan oleh orang lain, tetapi ternyata dari peristiwa itu kita justru diuntungkan. Carilah kejadian semacam ini dalam rentang hidup kita. Pasti ada. Samakah kita dengan Budi yang berjiwa besar mau mengucapkan terima kasihnya? Budi telah menyadari akan kesalahan anggapannya dulu. Sekarang ia mau mencari anak yang dianggap merugikannya itu. Karena ternyata anak tersebut telah menolongnya. Kalau kejadian semacam ini kita renungkan dalam-dalam, maka kita akan mengetahui jawabannya. Pada kejadian di atas tadi, sayangnya sang dosen tidak menanya lagi mengapa si anak bisa menabrak dari belakang sehingga Budi terjatuh. Apakah memang si anak sengaja menabrak Budi agar Budi bisa menyelesaikan skripsinya? Tentu tidak. Apakah si anak disuruh orang tuanya untuk menabrak Budi? Juga tentu tidak. Siapa yang membiarkan si anak mempunyai keinginan di saat yang tepat itu? Sehingga saat ia mengeluarkan sepeda motor dari rumahnya, kemudian ia belajar naik sepeda motor. Siapa pula yang menuntun pikiran anak itu sehingga ia mengemudi sepeda motornya melewati jalan yang tepat dilewati oleh Budi? Kalau saat itu anak tersebut keluar dari rumah dikarenakan ada pergi membeli sesuatu disuruh oleh orang tuanya, karena misalkan persediaan gula sedang habis, maka siapa yang menggerakkan hati orang tua sang anak yang baru belajar sepeda motor itu untuk pergi ke toko? Mengapa persediaan gula habis tepat di malam? Sungguh banyak variabel yang terlihat dalam persoalan Budi ini. Andai saja peristiwa kecil ini terjadi dalam sebuah sinetron, siapa yang mengatur kejadian ini semua? Siapa yang menentukan tempat kejadian? Waktu kejadian yang akhirnya berakibat mengembirakan sehingga studi dari sosok mahasiswa yang bernama Budi menjadi selesai ketika itu. Ia menentukan itu semua. Tak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan menetapkan alur cerita yang akan dialami oleh Budi. Demikianlah kajian Islam, cerita tentang perjalanan peristiwa dari Budi mempersiapkan skripsinya, kemudian diberikan waktu satu minggu, kemudian terjadi peristiwa kecelakaan terhadap Budi, sehingga Budi tidak bisa menyelesaikan skripsinya dalam waktu 2 hari. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang yang bisa mengaturnya ini semua, dan begitu indahnya sehingga pada saatnya Budi tetap diwisuda. Ini pelajaran luar biasa buat kita. Mudah-mudahan semua apa yang terjadi pada kita syukuri, kita sabar, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatur semuanya. Jumpa lagi di Laude Rahim bin Ali Channel. Kita akan bahas kajian-kajian Islam pada episode berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.